Jiwa kita jiwa istighfar ini sekarang. Dunia kan hanya ora penting-penting amat lah. Urip mati barang jangan ora penting. Sing penting kue oke ora karo Gusti Allah kan gitu. Maka itu tidak ada di dalam peradaban kita sekarang, tidak ada. Semua kan tidak semua kan ngurusin stasiun dan pasar kaget saja, tapi tidak mengurusi sangkan-paran, tidak mengurusi nasib yang sebenarnya dari makhluk Tuhan. Gitu. Jadi nek soal-soal begitu saya sangat awam sebenarnya. Paling pertanyaannya, kita ukur benar sekarang tingkat kehancuran yang ditimbulkan oleh corona ini sampai seberapa? Apa sampai koyo zaman Nabi Hud, sehingga kemudian yang tersisa hanya sedikit orang, terus dimik-dimik meneh, sinau meneh, tani meneh, sinaah karo wirosah karo tijaroh sinau meneh, atau seperti Nabi Nuh tersisa hanya beberapa ratus orang terus nyebar ke dunia dan membangun kembali dari tahap atau taraf yang paling tradisional, yang paling alamiah. Kita akan sampai ke situ ataukah kita tidak sampai ke situ nanti kehancurannya dan kebutuhan untuk keseimbangan baru itu. Karena janjane nek kudune nek ndelok le pintere wong saiki, hebate pemerintah, teknologi, dokter, farmasi dan semuanya itu kudune kan tidak terlalu sukar untuk melawan corona ini. Kudune kan itu kan soal wis ngerti kok corona piye, masa inkubasi ini sepiro, cara penyebarannya piye kan sudah ngerti kabeh. Antisipasi menuju keseimbangan baru tadi itu ya hanya bisa kita lakukan di kalangan mahnya saja intensifnya. Ya aku iki ngenyang ben orang nganti banget le hancur kan ngono kan. Ngenyang supaya yang sabar mungkin tidak setuju karena kan kalau view saya kan view keajaiban. Keajaiban itu artinya keajaiban sesuatu yang kita belum tahu dan sesuatu yang kita tidak bisa. Tetapi kan kita sangat akrab dengan itu sehari-hari dalam kehidupan kita sejak jadi janin sampai lahir bayi sampai jadi wong gede kan kita akrab dengan yang disebut keajaiban itu. Nah, keajaiban itu gaib lah, alam gaib ya. Alam gaib itu kan sebenarnya kan bukan memedi, bukan lelembut, bukan virus, bukan. Alam gaib itu adalah segala sesuatu yang tidak kita ketahui secara tepat, sehingga kita juga tidak bersikap atau mengantisipasi secara tepat juga. Jadi mungkin bagianku pancen yo mengenyang iki yo saele-ele menungso iki seoke apike juga, apa meneh wong Indonesia apik-apik kabeh. Tak hitung Allah Akbar sedina iki ping 5 miliar sa Indonesia luwe. Ya mosok Gusti Allah ora nulungi kan gitu. Kalau soal perubahan yang akan harus terjadi kan nek perasaanku kan tidak akan mendasar juga. Ya paling ya mutere ekonomi piye, mutere atine wong piye, tapi kan tidak mendasar, tidak sampai ke soal piye to janjane sangkan parane kue karo sing gawe kue suke piye, kan kita ini kan muter-muter aja. Jadi dari peradaban mau Renaissance, mau pasca Hud, pasca Lut, pasca Soleh, Nabi Su'eb, kan kita muter-muter aja manusia itu dari kekonyolan ke kemanjaan ke. Kemudian ini jangan dianggap sebagai siksa ilahi, tetapi dia adalah peringatan, dan peringatan bisa menjadi nikmat. Dia peringatan agar manusia jangan angkuh dan merasakan kelemahannya di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita diuji tentang ketaatan kita melaksanakan tuntunan agama. Salah satu di antaranya, tuntunan agama menuntut kita untuk memelihara jiwa dan kesehatan kita. Dalam konteks memelihara jiwa itu, kita hendaknya dapat meneladani atau paling tidak mengikuti tuntunan mereka yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan dan keselamatan jiwa. Dalam konteks ini adalah
para dokter. Ikutilah tuntunan dokter. Agama Islam mendahulukan kemanusiaan atas keberagamaan. Karena itu, tidak heran fatwa ulama-ulama menyatakan bahwa tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat demi menjaga keselamatan jiwa manusia. Kita diuji untuk mengikuti tuntunan agama itu, dan apabila terjadi perbedaan pendapat menyangkut tuntunan itu, agama juga menyatakan kalau terjadi perbedaan pendapat, ikutilah tuntunan dan pendapat pemerintah, karena itu adalah jalan yang menyelesaikan perbedaan pendapat. Demikian, semoga kita berhasil. Saudara-saudaraku yang saya cintai, khususnya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Agama Islam seperti kita ketahui merupakan agama yang mudah, disebut agama samha, agama yang tidak sulit. Memang Tuhan tidak menghendaki kita sulit. Dalam ayat 185 Al-Baqarah, Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian, bukan kesulitan, bukan kesukaran. Beliau berfirman juga di surat Al-Hajj 78, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Tuhan tidak menjadikan di dalam agama ini kesulitan untuk kalian. Tidak ada. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang diutus Allah untuk membawa agama Islam ini menyatakan innad dina yusrun. Perhatikan, bukan ad-dinu yusrun, tapi bahkan innad dina yusrun. Sungguh agama ini gampang, tidak sulit. Innad dina yusrun. Sungguh agama ini mudah. Tapi kalau ada orang yang memberat-beratkan yang mudah ini, yang ringan ini, dia sendiri yang akan kewalahan. Wala yusaddadinu illa khulafah. Itu sabda Rasul dalam hadis sahih. Kenapa agama ini mudah? Karena Rasulullah yang membawa agama ini menyatakan, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku perintahkan kepadamu suatu perintah, kerjakan semampumu. Semampumu ini kuncinya. Ini yang membuat mudah. Allah sendiri berfirman dalam kitab sucinya Al-Quranul Karim, ittaqullaha mastata'tum. Takwalah kalian semampumu. Semampumu ini adalah kuncinya. Karena itu kalau kita lihat contoh-contohnya banyak sekali. Kita diperintahkan sholat zuhur 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Tapi ketika kita pergi jauh, kita bisa dapat korting. Asar 2 rakaat, zuhur 2 rakaat. Bahkan bisa kita gabungkan antara zuhur dengan asar, 2 rakaat, 2 rakaat. Disebut jamak qashar. Jadi tergantung kondisi kita, karena agama itu untuk kita, bukan untuk Allah. Untuk kita. Jadi Tuhan menjadikan kondisi kita sebagai perhitungan. Kita kondisinya kayak apa? Kita di rumah sembahyang 4 rakaat. Perjalanan jauh 2 rakaat. Puasa
Wajib bulan Ramadan kita puasa. Tapi kalau kita sedang bepergian, kita boleh tidak puasa, diganti nanti kalau kita sudah tidak bepergian dan dalam kondisi yang memungkinkan kita puasa. Kalau sama sekali tidak bisa dimungkinkan, kita bisa membayar fidyah kalau orang sudah tua renta, tidak kuat. Kita tidak bisa Jumatan, kita bisa. Kenapa nggak bisa Jumatan? Karena ada uzur. Misalnya hujan lebat. Ada hujan lebat. Dulu sudah pernah ada hujan lebat. Hayya ala sholahnya oleh muadzin diganti ala shollu fi buyutikum. Jadi salat Jumat bisa diganti salat zuhur. Kita ada ke masjid tapi di rumah. Jadi kalau hujan lebat saja bisa dijadikan uzur untuk kita tidak Jumatan. Nah ini ada virus menular yang mengguncangkan dunia, bahkan membuat panik orang banyak. Bukan karena kita bukan karena kita berani mati, bukan, tapi karena kita tidak mau menyebarkan, menularkan sesuatu yang nanti sulit dikendalikan. Nah, nanti kita nggak bisa silaturahmi sama kawan-kawan. Kita tidak bisa sholat tahiyatul masjid. Kita bisa sholat duha, kita bisa sholat qobliyah ba'diyah duhur. Kurang banyak kita qobliyahnya 4 kali. Bisa. Sendirian kita tidak bisa melakukan zikir. Ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu sulama minan nas." Setiap persendian kita ini bisa menjadi ibadah, bisa untuk kita jadikan sarana melakukan amal-amal yang baik. Kita berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammad. Ya wonten Pak Yasir, wonten sedanten ingkang kula hormati, Rosak, Mas Nadif sedanten ingkang hormati. Kula untuk ngajar pondok saya karena saya ngajar Syariatullah Al-Khalidah karangan Sayyid Muhammad. Kenapa saya tetap ngajar? Karena kula niku termasuk orang yang sangat berkeyakinan kalian ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrallahi wa ma walahu au aliman au muta'alliman. Terus untuk menghilangkan laknatullah di dunia ini hanya zikrullah, termasuk yang disebut Rasulullah SAW adalah proses belajar mengajar au aliman au muta'allim. Terus kula niku sangat fanatik kalian yang namanya belajar. Karena niku sing kula anggap ingkang ngilangi adab, ngilangi laknat. Kula beberapa kali terdikte oleh baca. Misalnya baca sistem geologi bumi. Niku zaman wonten likuifaksi teng Palu. Itu beberapa ahli geologi tanya saya, Pak Bahak, apa ada pembenarannya dalam Quran? Terus saya bilang, sampean baca ayat ini dengan kamus bahasa Arab yang dikarang orang sekuler, atau bila perlu yang dikarang orang Kristen, biar kamu tidak nganggep saya ini nyari pembenaran. Selama ini alhamdulillah kadang kamus Munjid itu terkenalnya itu dikarang orang non muslim, tapi kadang itu ada hikmahnya. Hikmahnya adalah, tapi saya bukan berarti menganjurkan belajar Munjid, nah, ini ada hikmahnya adalah madatul kalimah itu dimaknai secara benar menurut objektivitas ilmu. Singkat cerita tak suruh nyari makna maro yamuru maurad. Jadi Allah ngendikan teng surat Tabarok, apa kamu merasa aman
merasa aman setiap saat manfis sama ayyakhsifa bikumul ardo faida hiya tamur. Allah zat yang menguasai langit setiap saat bisa saja melumerkan bumi ini. Jadi melumerkan tuh ya bahasa Arabnya tamur itu. Jadi Allah sudah mengingatkan bahwa potensi bumi ini memang likuifaksi karena di bawah ada magma, ada air, ada macam-macam. Kemudian potensi bumi ini juga dihantam oleh benda-benda langit. Sehingga Allah ngendikan innallaha yumsikus samawati wal ardo an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Jadi setiap saat mungkin meteor itu menghantam bumi, setiap saat mungkin Mars yang menghantam. Sehingga kalau kita belajarnya itu geologi atau sistem galaksi, itu ketakutan kita ya pada likuifaksi, pada meteor yang jatuh, pada apa. Tapi kalau misalnya kita baca yang su'ul khotimah, ketakutan kita ya akan su'ul khotimah. Tapi terus kalau lihat berita TV corona, ya takutnya akan corona. Tapi setelah distatistikkan, misalnya belajar orang yang mati karena ngelindur, itu ya terus takut tidur, karena yang mati karena ngelindur itu juga banyak. Artinya apa? Membaca itu membentuk, dan itu artinya belajar. Saya termasuk orang yang meskipun masih muda itu gak mati-mati mati. Ini yang bedakan saya dengan bisnis PD saya kalau masalah ngadepi mati. Karena bukan berarti saya mesti soleh, mesti husnul khotimah, ya enggak. Ada istilah mati yang menyenangkan dalam diri manusia. Itu Nabi ngendikan Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Sebagian doa Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Jadi mati itu akhir dari maksiat saya atau akhir dari potensi maksiat saya. Sehingga kata Sohibul Hikam, kamu harus percaya diri bisa selamanya ada maksiat lagi. Orang kan tanya, masa manusia tidak bisa maksiat lagi? Ya bisa saja kamu pas toat terus mati, berarti sudah tidak bisa maksiat. Jadi ulama itu melihat mati itu akhir dari segala maksiat atau potensi maksiat. Di sini hebatnya lagi-lagi kian, bohong fasik bentuk kayak apa kalau mati saya dia, tombone menang kabeh, saya dia menang kabeh. Sesuai kayak ini saya nih, kemudian buatan sakit maling, buatan sakit korupsi. Oh gede saya nih ini. Itu satu ilmu yang luar biasa, meskipun ya tentu agak ngawur, tapi itu bagus, secara ilmu bagus, karena al-maut adalah rohatun min kulli syarr. Lagi-lagi yang menyelamatkan itu illa aliman au muta'alliman, proses belajar mengajar. Saya baca banyak tentang halal haram dalam kitab Imam Ghazali itu, tak ulang berkali-kali. Saya itu dulu ya gak paham, karena kitab paling susah di bab Imam Ghazali itu menurut saya kitabul halal wal haram. Termasuk bagaimana cara ngelola amwalus salatin yang terkenal korup, sementara menyumbang kamu sebagai jaizah, sebagai hadiah untuk para kiai atau untuk para. Itu perdebatannya ulama itu macam-macam. Ada yang bilang haram karena itu potensi haram atau memang benar-benar haram. Ada yang bilang boleh karena kalau yang pakai kamu untuk kebaikan, kali dipakai mereka ruwet. Kebetulan yang partai ini lebih besar Mas Nadif. Ya alhamdulillah. Terus dikiaskan sama ghanimah. Lagi-lagi karena baca, saya itu pernah ditanya seorang dosen di Jogja, Gus saya ini muslim mulai kecil dan saya peneliti, saya pernah sekolah di mana-mana. Yang ganjil dari saya tentang Islam itu satu, yaitu ghanimah. Kok kayak Islam tuh rampok gitu ya, perang sudah, orang kafir tuh kalah, hartanya diambil gini-gini. Ya ghanimah. Terus saya memberi analogi, kalau ada garong ke kamu, bawa senpi, bawa pedang, terus kamu mengalahkan garong itu, alat-alat itu kamu kembalikan apa kamu sita? Ya saya sita, nanti dipakai garong lagi. Ya kira-kira seperti itu. Kalau dikembalikan ke orang kafir, berarti menjadi kekuatan kekafiran lagi, dan itu harbi. Dia baru nerima, lagi-lagi ini barokahnya baca. Makanya saya diminta sama sini, ya saya tentu faktor hormat. Karena bapak saya memang dulu ngaji sama Mbak Dola. Mbah saya itu terkenal wali, yang bapaknya bapak. Itu kalau kesini nyifati Mbak Dola satu. Nur disitu mondok gini itu enggak apa-apa. Mondok elek lah, kiaimu wali. Zaman itu bapak itu di kamar kursi ya masih ada kakinya. Saya dulu sering dijak ke sini sama bapak. Jadi mbah saya itu terkenal wali dulu. Jadi mbah saya itu tirakat terus sampai kabudut itu poso terus. Kebetulan cucunya agak niru.